Ya bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Beni Kaharman soal ijazah palsu berbuntut panjang. Beni dalam rapat kerja balik DPR dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama menyinggung soal ijazah palsu. Inilah yang kemudian ditanggapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan diduga dikaitkan dengan isu ijazah Jokowi. Ketua Harian PSI Ahmad Ali bilang, kasus ijazah bisa bergulir lama, pasti ada pihak yang menjadi otak dan membiayai. Ahmad Ali menduga pihak yang menunggangi isu ijazah Jokowi adalah pihak yang ingin menjadi cawapres di Pilpres 2029 mendatang. Nah, artinya bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang mengorkestra. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres sih? Ya, jadi kalau kemudian di bawah ada yang terganggu dengan munculnya Mas Gibran sebagai calon wapres dan menunggangi ini, nggak salah juga kali ya. Seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang membiayai, dan masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Namun Partai Demokrat membantah apa yang dibilang kadernya di DPR Beni Kaharman, merujuk pada sosok tertentu, yakni Jokowi. Apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat. Secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno menilai, isu ijazah Jokowi terus muncul karena ijazahnya tak kunjung ditunjukkan ke publik. Ia membandingkan dengan Hakim MK Arsul Sani yang beberapa waktu lalu langsung menunjukkan ijazahnya di tengah dugaan ijazah palsu. Kekuatan politiknya adalah supaya persoalan ini cepat selesai, salah satunya adalah dengan cara mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani yang beberapa waktu yang lalu ada juga di medsos dan di netizen yang menuduh bahwa ijazah beliau itu misalnya tidak benar, palsu, tapi kan Pak Arsul secara terbuka menunjukkan ke publik dan semuanya clear. Pak Arsul juga tidak mempersoalkan dan tidak membawa ini ke ranah publik. Dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, polisi telah menetapkan 8 tersangka, termasuk Roy Suryo. Polisi juga sudah mencekal Roy Suryo CS. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, isu ijazah Jokowi tak kunjung kelar. Kini malah ada isu kalau munculnya polemik ijazah Jokowi dipelihara untuk kepentingan calon wakil presiden di 2029. Apalagi Partai Solidaritas Indonesia menilai ada pihak yang ingin menunggangi kasus ijazah ini. Benarkah demikian? Kita akan ulas bersama dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, bersama kami bergabung melalui sambungan daring, dan juga di studio Orange Kompas TV sudah hadir Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Bung Bestari Barus. Selamat pagi Bung Bestari, dan juga selamat pagi Pak Syarif Hasan. Assalamualaikum. Pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam, sehat. Sehat, alhamdulillah semuanya. Ini kasus ijazah ini lagi panas lagi nih, menghangat lagi. Kalau tadi kita lihat ada pernyataan dari rekan Anda, Bung Syarif Hasan, Beni Kaharman di DPR, yang kemudian jadi ramai lagi nih. Nah, saya ingin ke Bung Syarif Hasan dulu. Bung Syarif, jadi pernyataan rekan Anda, Beni Kaharman ini ada maksud menyindir atau bagaimana sebenarnya? Enggak, itu sebenarnya sebagai seorang anggota DPR, dia menjalankan fungsinya sebagai check and balance. Jadi apapun isu di masyarakat, ya apapun isu di masyarakat
harus direspon dan termasuk bagaimana jalan keluarnya. Nah, mungkin isu yang sekarang lagi tren, lagi in, karena tidak pernah berkesudahan, yaitu menyangkut kebetulan ijazah dari Asrul Sani itu juga dipertanyakan masyarakat. Nah, kebetulan Asrul Sani mengambil sikap tidak ingin berlama-lama untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga beliau tampil menjelaskan secara utuh, sekaligus membuktikan keaslian apa yang diragukan oleh masyarakat. Nah, saya pikir itu yang dilakukan oleh Asrul Sani sehingga menyelesaikan persoalannya seketika itu juga. Nah, kita lihat selesai. Nah, kalau menyangkut yang lain, kita harapkan juga bisa demikian. Tetapi lagi-lagi yaitu kembali kepada personal yang bersangkutan. Ya, hanya sayangnya isu ini tidak berkesudahan. Nah, mungkin untuk itu supaya diskursus ini bisa selesai di masyarakat, karena kita kan lebih banyak masalah-masalah yang lebih krusial dan lebih substansi untuk kita selesaikan. Makanya Pak Beni Harman itu mengungkapkan bahwa itulah sebenarnya yang terbaik seperti yang diberikan contoh oleh Pak Asrul Sani. Hanya itu saja maksudnya, tidak ada lain di balik pernyataan itu. Oke, jadi tidak ada maksud menyindir-nyindir, karena memang kalau kita perhatikan kalimat Beni Harman itu pada saat di DPR mengatakan ya sahabat saya Arsul Sani langsung ketika dituduh ijazah palsu langsung ditunjukkan, tidak kayak yang lain. Yang lainnya itu maksudnya siapa? Ya, itu yang lain ya isu yang sekarang masih dibicarakan. Nah, artinya apa? Sebaiknya masalah ini disudahi, karena masih banyak hal-hal yang lain yang patut untuk kita prioritaskan untuk dibahas. Ya, jangan masyarakat selalu disuguhi dengan isu-isu yang tidak berakhir, yang berkepanjangan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Saya pikir itu aja. Oke. Saya ke Bung Bestari. Bung Bestari, bagaimana melihat pernyataan dari Bung Beni di DPR kemarin beberapa waktu lalu, dan juga Bung Syarif Hasan mengatakan memang sebenarnya tidak ada maksud untuk menyindir dan segala macam, hanya melaksanakan fungsi pengawasan sebagai legislator. Iya, pertama kalau tidak ada maksud menyindir berarti kan menuduh. Kan begitu aja, ini sederhananya, itu satu. Kedua, saya kira kalau niatnya adalah untuk meluruskan, kok jadi dungu kita? Punya anggota DPR banyak, waktu pemilu lalu 54, sekarang 44 turun kan? Kemudian menyatakan ini sebagai satu kepedulian. Kalau peduli, datanglah ke UGM, ke institusi yang mengeluarkan ijazah itu, tanya baik-baik, kan itu mitra juga itu. Jadi menurut saya ini memang gorengan-gorengan politik. Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersahabat. Kemarin menang 58%, Demokrat dapat kemudian beberapa menteri. Tapi hari ini kelihatannya kalau ini adalah tujuannya seperti yang kita indikasikan bahwa ini keinginan untuk perebutan kekuasaan. Ini sepertinya ingin membelah kekuatan Pak Prabowo dari 58 ini menjadi 29. Ya, dari 29%, dan itu memudahkan mungkin ke depan itu supaya Demokrat mungkin bisa maju sendiri kali. Gitu loh. Jadi yang masuk akal sedikit lah kalau memberikan alasan-alasan pembenaran. Udah lama itu jadi anggota DPR ngomong sembarangan. Jadi maksud Anda untuk kepentingan 2029 calon wakil presiden atau seperti apa sebenarnya? Pastilah seperti itu. Gitu loh. Tapi nggak kejauhan, ini masih 2025 akhir loh. Hari ini semua partai politik sudah melaksanakan konsolidasi dong untuk pemenangan 2029. Ya kan? Kita dibilang terganggu juga enggak, tetapi sangat disayangkan gitu loh.
orang-orang yang partai politik yang sudah katanya bahkan pernah jadi presiden gitu ya, ketua umumnya ya Pak SBY, harus kemudian mendiamkan hal-hal seperti ini. Tadi mengatakan mari ini kita selesaikan, masih banyak hal yang lain, tapi kemudian membuka bahwa wah ini kericuhan. Datang ke UGM, datang ke Barreskrim Polri, tanya di sono. Bukan ditanya kepada Roy Suryo atau orang-orang lain yang ya ini terindikasi diorkestrasi dan semuanya itu ada kaitan gitu loh. Kemarin ada juga yang mengatakan ya salah satunya anggota DPR gitu. Untuk apa kemudian memanas-manasi masyarakat? Masyarakat itu harus diyakinkan supaya nggak ribut. Salah satunya Demokrat dong. Kan Demokrat bisa menyampaikan atau bertanya, datang ke UGM, tanya. Bahkan UGM sendiri pun saya heran gitu. Demokrat kok nggak percaya kepada UGM yang sudah menjelaskan bahwa ini asli gitu. Jadi mau dengar siapa lagi? Oke, Bung Syarif, bagaimana respon Anda? Iya, seorang legislatif itu kan mekanisme check and balance-nya kan ada sistem yang harus dipenuhi. Ya, itu yang jelas kami jelaskan ini tidak ada kaitannya dengan politik dan kami tidak ikut campur dalam soal masalah ijazah palsu Pak Presiden Jokowi yang diisukan sekarang. Ya, nah cuma kebetulan ada sampling yang muncul sehingga dijadikan contoh. Ya, nah intinya kalau ingin menyelesaikan persoalan, ya selesaikanlah persoalan sendiri itu dengan sendirinya. Jangan mengajak orang-orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang bukan urusan orang lain. Karena ini lagi-lagi ini urusan masing-masing. Ya silahkan diselesaikan, tetapi itu yang tidak terjadi. Nah makanya persoalan ini karena tidak berkesudahan, sehingga anggota DPR di dalam rapat kerjanya juga ada menyinggung masalah itu, hanya memberikan contoh bahwa begini loh cara menyelesaikan persoalan. Ya kan? Oke, jadi menurut ini bukan menyangkut masalah politik, ini bukan menyangkut masalah 2029, tidak ada kaitannya, terlalu jauh ya, terlalu jauh kalau memikirkan dan dikait-kaitkan dengan 2029. Saya pikir itu. Oke, jadi Anda saya agak heran dibilang selesaikanlah, tetapi anggota DPR Anda nggak bisa kontrol, Pak. Berbicara mempengaruhi opini publik seakan-akan barang ini barang palsu, padahal asli sesuai dengan yang disampaikan oleh UGM. Nggak percaya UGM? Oke, tenang. Demokrat nggak percaya UGM atau bagaimana, Bang Syarif? Oke, silakan Bung Syarif. Ya. Tolong disampaikan kepada Beni Kaharman supaya bicara kepada UGM, begitu maksud saya. Siap, silakan Bung Syarif. Iya, begini, saya tidak mau berargumentasi dalam hal bagaimana menjelaskan tentang fungsi dan tanggung jawab check and balance bagi seorang anggota DPR. Ya, check and balance itu bukan membuat opini, tetapi datang ke UGM. Sabar, Bung Bestari. Silakan. Kalau saudara Beni Harman itu langsung ke UGM, itu artinya apa? Itu sudah betul-betul mencampuri persoalan yang sebenarnya sedang ditangani oleh aparat. Ya kan? Hanya memberikan satu solusi, ini loh cara menyelesaikan menyangkut masalah isu-isu yang tidak pernah berkesudahan. Bayangkan menyangkut masalah ini kan sudah berapa tahun ini. Ya kan, ini tahun tidak kedua. Punya inisiatif, hanya ingin menajam-najamkan saja. Jadi lagi-lagi mekanisme anggota DPR dalam menjalankan check and balance itu sudah ada, ya kan? Bukan serta-merta, ya kan? Jadi sekali lagi ya kita mengharapkan ini bisa selesai. Oke, diharapkan ya kan? Ini bisa selesai dengan salah satunya adalah contohnya seperti Bung Arsul Sani langsung memperlihatkan saja begitu ijazahnya. Bagaimana kalau menurut Anda, apakah itu juga bisa dilakukan seperti standar pikiran Demokrat dijadikan standar nasional dalam menyelesaikan satu persoalan itu tidak baik, gitu loh. Biarkanlah mekanisme
dalam bertata negara kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Anda hanya tidak punya keinginan untuk mengarahkan you punya anggota DPR berdiskusi dengan UGM. Begitu loh. Begini saja, apa enggak lebih baik Pak Syarif Hasan, gini, saya akan mendukung, PSI akan mendukung. Selesaikan Hambalang itu, bangun kembali, jangan jadi candi busuk. Kita akan dukung secara politik. Oke, tapi kemudian itu lebih baik ketimbang kemudian memberikan katakanlah tuduhan-tuduhan ataupun sindiran-sindiran kepada Pak Jokowi, patron kami itu Pak di PSI. Oke, tapi kemudian Bung Syarif mengatakan mungkin solusinya bisa seperti Arsul Sani. Bung Arsul Sani dengan memperlihatkan ijazah asli kepada publik. Kita sebagai warga negara PSI khususnya tunduk patuh kepada negara. Apa perangkat negara yang sedang bekerja itu yang kita patuhi. Maka saya menghimbau kepada Pak Syarif Hasan, senior saya ya di politik, untuk di internal itu arahkan saja Pak ke UGM, kemudian ke Barreskrim atau Kapolri untuk bertanya di sana. Jangan membuat opini ini semakin jadi huru-hara. Oke, baik Bung Syarif. Kan? Cocok nggak Pak? Oke, silahkan Bung Syarif. Ini saran yang menyesatkan. Loh, kalau itu kami lakukan, artinya kami sudah ikut campur secara langsung, ikut cawe-cawe secara langsung, bukan itu, ya kan? Jadi kita tidak usah mempersulit persoalan. Yang bukan urusan Demokrat kami tidak ingin touch, tetapi kami juga harus ada sistem yang harus kita tegakkan di DPR. Nah lagi-lagi kalau menyangkut masalah Hambalang tidak ada sesuatu yang patut untuk Anda pertanyakan. Hal itu sudah ada di tangan KPK. Dan KPK yang membuat kita bukan bicara hukumnya Pak, selesai ya kan? Jangan jadi candi busuk itu. Kan Bapak banyak punya banggar di sana. Kita lihat saja nanti ke depan. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini. Kita lihat ya 5 tahun ke depan apa yang terjadi. Saya pikir itu. Tapi kemudian dengan adanya pernyataan Benny Kaharman yang cukup membuat ramai begitu ya, adakah arahan dari Ketua Umum dari partai Anda, Bung Syarif Hasan, soal untuk lebih mengklarifikasi soal ini? Saya pikir ini belum sampai taraf untuk mendapatkan pengarahan dari Ketua Umum. Karena ini hal tidak ada sesuatu yang aneh di dalam pernyataan Saudara Benny Kaharman. Ini hanya merupakan check and balance dan solusi, ya kan? Jadi tidak mendiskreditkan seseorang. Saya pikir itu. Jadi intinya adalah ingin agar masalah ini selesai, ya kan? Jangan berkepanjangan seperti sekarang. Nah itu yang dilakukan oleh Benny Kaharman. Tidak ada yang aneh di dalam hal ini. Tetapi kalau ada yang merasa tersinggung dalam persoalan ini, ya silahkan saja diatasi dengan baik, ya kan, diselesaikan dengan baik, sesegera mungkin, agar kita jangan hanya di sekitar diskursus masalah-masalah yang tidak substansi seperti ini, ya kan, masalahnya sederhana kok dipersulit, gitu. Masalahnya sederhana. Bahwa memang ada proses hukum, proses hukum yang dilanjutkan, yang dilakukan, ya kita hargai juga itu, tetapi kan tidak berkesudahan, ya kan. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Saudara Benny Kaharman dan sehingga melakukan statement di DPR. Demokrat sedang menuduh aparatur hukum, berarti Demokrat sedang menuduh aparatur hukum tidak capable dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan ini. Sabar Pak. Sabar, ini lagi berjalan prosesnya seperti yang Bapak sampaikan. Jangan dikatakan juga ini tidak berujung, tidak selesai. Apa yang tidak selesai orang sedang berproses. Makanya dalam kapasitas sebagai partai politik yang perpanjangan tangannya ada di DPR, tugaskan saja Pak. Coba cek di sana supaya ini bisa cepat selesai. Nggak usah menambahi huru-hara wacana di tengah masyarakat. Demokrat harus jauh lebih dewasa. Bung Syarif, silakan. Sebenarnya tidak ada maksud untuk apa yang Anda katakan untuk
mencampuri dan sebagainya, hanya memberikan contoh. Inilah yang terbaik. Nah, tentu juga masyarakat menginginkan itu, ya kan? Masyarakat Jadi lagi. sebaliknya, ya kalau saya katakan sesuatu yang baik seperti yang disampaikan oleh Arsul Sani itu patut untuk dicontoh, tetapi Ya, kalau tidak, cocok ya itu dengan tergantung Demokrat. masing-masing individu. Silakan saja. Oke, Arsul Ya kan? Sani bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan permasalahan Ya supaya tidak silakanlah. berkepanjangan. Demokrat Bung Bestari mulai Barus. hari ini berguru dan menjadikan patron itu Pak Arsul Sani, kita nggak ada keberatan sama sekali. Namun pada kesempatan ini saya menyayangkan dan saya sangat prihatin kepada Pak Prabowo yang mencoba sepertinya ini dipecah dengan Pak Jokowi supaya mereka-mereka yang sudah pernah berkuasa itu kemudian hari ini mencoba untuk bagaimana memecah supaya Pak Prabowo itu menjadi kecil dukungan politiknya dan memudahkan mereka-mereka yang ingin kembali mengambil kekuasaan ke depan ini dengan cara-cara yang seperti ini. Saya kira itu yang harus kita perbaiki dalam demokrasi kita ke depan. Oke, Bung Syarif, benarkah ada upaya pemecahan suara untuk 2029? Saya pikir pertama 2029 terlalu jauh. Oh, dekat itu. Dan masih terlalu jauh. Jadi bagi orang-orang yang berpikiran sudah 2029 itu keinginan untuk berkuasa, ya seperti disampaikan tadi, itu akan kembali lagi. Kami Demokrat masih berpikir bahwa belum saatnya sekarang untuk memikirkan tentang 2029. Kita sekarang bagaimana membangun bangsa itu saja. Dan bagaimana kita agar masyarakat itu bisa tenang, bisa bekerja, bisa meningkatkan kesejahteraannya, itu saja. Ya, jangan membuat kegaduhan, Pak. Oke. Itu saja, ingatkan Yang membuat kader-kadernya. gaduh itu siapa? Yang membuat gaduh adalah orang yang tidak segera menyelesaikan persoalan. Persoalan Itu saja. sudah ditangani oleh aparat hukum, kok nggak ngerti-ngerti Pak Sarif Hasannya. Oke, baik. Jadi kalau 2029 saat ini belum menjadi fokus dari Partai Demokrat begitu ya untuk berpikir untuk ke arah sana begitu Masih ya. jauh. Masih jauh. Sangat dekat itu. Oke, silahkan terakhir, Ya, Bestari. saya kira marilah kembali gini ya. Tua itu pasti orang menjadi tua, tapi dewasa itu pilihan gitu ya, mau jadi dewasa atau tidak, termasuk dalam kita berpolitik. Saya merasa bahwa hari ini sudah dimulai gendang untuk 2029 di mana ada partai-partai politik yang mungkin merasa sudah saatnya mulai hari ini bergerak dengan menebarkan isu-isu bahkan di ruang-ruang yang sangat istimewa seperti di DPR ya, terkait dengan Presiden Jokowi, ijazah palsu dan sebagainya, yang tujuan akhirnya adalah untuk memecah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo menjadi dilemahkan dukungan politiknya. Saya kira itu harus diwaspadai, menjadi kewaspadaan nasional saya kira. Oke, baik. Terima kasih Bung Bestari Barus sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Bung Syarif Hasan, terima kasih juga sudah hadir melalui sambungan daring. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat siang pagi Pak Sarif.